Mission House, it didn't go well, bangkrut. Dan akhirnya ya jadi host Muslim Traveler, bikin brand yang basic ya aktivisme gitu dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya ya pulang kita jadi punya agile mentality gitu loh. Karena ada beberapa hal kalau misalnya aku tetap di luar negeri itu nggak bisa aku lakukan. Karena seperti misalnya company tempat aku bekerja, Laskopak Production, itu udah bayar working visa aku. Aku kan harus komit, harus waktu aku dedikasi, aku serahkan ke mereka gitu. Dan ada di fase aku pengen melakukan hal lain dan akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi menurutku ya punten Pak Wamen, mungkin sebaiknya gini, ini tentang hashtag kabur aja dulu, ini kan cara kita ya sebagai apa ya kayak kontrol sosial ya, civil society melakukan social control terhadap kinerja pemerintah. Kita mungkin menyuarakan itu karena kita melihat ada sesuatu kebijakan yang tidak sesuai secara apa ya, secara rutin terjadi, tidak berpihak terhadap kemudahan kita mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Karena memang jujur kalau di luar mungkin kapasitas kelas menengah ya yang berhasil bisa menjadi diaspora di luar negeri itu bisa mendapatkan kerjaan yang layak, kayak ada security, bisa melakukan. Tapi kalau nggak salah, koreksi saya kalau tidak tepat. Semuanya kemudian terjamin, tapi gaji itu hampir separuh balik ke negara karena ada urusan pajak yang kemudian dikembalikan untuk kenyamanan dan sebagainya. Artinya memang kenyamanan hidup di luar negeri itu kerjasama antara pemerintah dan juga rakyat. Kita patuh bayar pajaknya, yang itu kemudian dikembalikan untuk jalan, untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya. Artinya memang ada yang sangat indah di luar negeri, tapi itu juga bukan berarti apa istilahnya bahasa Indonesia tidak cuma-cuma, tidak taken for granted, tapi artinya rakyat juga kemudian mengeluarkan sesuatu seperti tadi yang di Indonesia nggak ada, tanda kutip gitu ya. Kita masih sepadan ya, Pak. Dan artinya di kita kan kita masih menuju nih apa namanya, merasa gaji aku dipotong-potong gitu sih waktu di Malaysia, beneran. Ini mungkin dalam konteks Malaysia, tapi negara lain itu sudah menerapkan demikian, hampir separuh gajinya. Nah artinya sebenarnya kabur aja dulu dalam konteks negara maju. Mohon maaf saya potong tadi. Kalau bicara salah satu negara paling sukses yang warga negaranya keluar negeri dan negaranya tetap maju ada dua, China dan India. Yang keluar negerinya banyak sekali, tapi negaranya juga tidak kemudian menjadi terpuruk. Itu satu. Aku turunan India soalnya. That's good. India itu bahkan gara-gara warganya banyak yang keluar, sepertiga pendapatan negaranya bahkan dari warga negara yang keluar. Artinya kabur aja dulu dalam konteks India, memang mereka kabur aja dulu, tapi kemudian balik. Nah artinya ini satu nafas yang perlu kita juga dorong. Kalau selama itu konteksnya adalah mengibarkan bendera Indonesia, baik di negeri sendiri dengan berdikari ataupun di luar negeri, tentu kita akan mendukungnya. Karena kapan lagi kita bisa melihat ada orang Indonesia yang menjadi bos di Google misalnya, kalau kemudian tidak benar-benar ada di sana. Nah artinya semangatnya justru menurut hemat saya hari ini lagi jadi tantangan dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Pasca pandemi cari kerja memang susah. Ini kesadaran yang perlu kita bangun bersama. Artinya kita tidak bisa kemudian selalu melihat bahwa rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Ketika kita ada di sana, tantangannya juga nggak sederhana. Di Indonesia juga ada yang susah, tapi sebenarnya juga punya banyak potensi. Nah yang jadi tantangan kalau benang merah dari semua negara, paling tidak dari hasil studi adalah bagaimana kita memantaskan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk bisa bekerja baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah ini yang sekarang jadi tantangan seluruh dunia. Artinya bicara anak muda bukan hanya Indonesia. Silahkan riset, silahkan tanya bagaimana susahnya hidup di negara-negara yang kita kenal dalam pikiran kita lewat film dan sebagainya, negara-negara paling maju hari ini. Nah ini yang menurut hemat saya satu, hashtag ini penting sebagai bentuk mungkin ada kegelisahan untuk kemudian diperhatikan. Tapi kita juga sebenarnya mendukung karena artinya kabur aja dulu, go ahead, nanti please balik lagi. Dan saya yakin gak ada urusannya sama nasionalisme. Itu dia, tapi kan berbeda dia dengan statementnya wakil Pak Wamenaker kita nih kan. Kalau tadi bilangnya agak hati-hati itu dia Pak Wamenaker kita nih yang berbeda ya. Nampaknya pandangannya berbeda Pak.
parlemen? Soal apa? Kan kalau parlemen kan statementnya tadi seperti yang disinggung oleh Bang Kalau Fahira mau ya. kabur aja, Kabur udah aja, pergi. nggak Nggak usah usah balik balik lagi. Gitu. Jangan perluin hashtag gitu. Gini. Itulah Bang kira-kira Bang. Itu harus dipahamin konteksnya dan kejadiannya ya. Oke. Itu waktu saya melontarkan pernyataan itu saat ada acara MOU dengan Kementerian Desa. Nah, dalam MOU itu banyak sekali poin-poin yang akan kita lakukan untuk kerjasama, misalnya melawan praktek percalokan tenaga kerja di wilayah-wilayah industri. Kedua, bagaimana mengatasi preman-preman atau LSM ini atau ormas-ormas ini yang kerjanya selalu meres. Itu. Jadi setelah kejadian MOU itu, kita jalan keluar ngobrol, ada satu orang dia bertanya ke saya. Biasanya kalau kawan-kawan media buka identitasnya dulu, kemudian baru dia bertanya, Pak, saya dari media A, gitu. Nah ini nggak ada, dia kejar terus. Dia bilang, ini apa? Tadi saya pikir humasnya Kementerian Desa. Tapi statement itu udah terlanjur keluar tuh Bang. Ya nggak apa-apa. Nanti Saya sudah bertanggung jadi jawab betul. terhadap pernyataan saya. Nah pas dijelaskan oleh Ainun Najib, diaspora kita di Singapura, dia bilang, hashtag itu sebetulnya memotivasi semangat kita untuk pergi keluar dan balik lagi. Kita kerja di sana, kemudian menggali ilmu, mencari apa yang bisa kita lakukan buat bangsa kita. Nah itu kan mantap. Dan negara tidak pernah membatasi itu. Negara tidak pernah membatasi itu. Nah, ramenya hashtag ini terkesan di publik, deh maaf ya, terkesan di publik ini ada semacam kok yang penggiringan opini. ramaikan kesannya adalah pesimisme. Pesimisme itu apa? Kesan pesimisme itu yang kita lihat loh. Pesimisme. berapa juta orang Menggiring opini. yang pergi Pesimis keluar, ya, kayak Kayak gitu ya. ke negatif. nggak pernah buat hashtag. Ke negatif kan? Mereka pergi-pergi Pesimis aja. Sebenarnya nggak negatif. Gitu loh. Ini Tapi kan kayak kalau kita tidak mau, kayak curhatan secara lah nggak tahu kenapa dia buat kalau emak sih nggak ini curhatan ya, yang Curhatan ini enggak. curhatan ungkapan mereka yang selama ini memang kesel gitu, lalu mereka bikin kalimat yang singkat kayak bisa Optimisme ada pesimisme. Optimisme berarti positif. emosi apa lagi Pesimisme. pesimis enggak, yang tadi itu kan emosional. Emosional. ini Bukan rasional. Kementerian ini yang tahu nih kejadian-kejadian ada berapa puluh ribu ini tenaga kerja kita yang terjaring mafia tenaga kerja. Ini tahu, punya datanya nih. Maksudnya Itu yang di itu ya, Malaysia. yang bukan Masuk itu yang di Agu yang kemarin kan judi itu loh, online. Judi online. Bukan di Malaysia malah sebenarnya. Itu di Enggak, kan sana banyak juga yang ilegal. tapi lebih banyak lagi sekarang yang pecah meledak ini loh, yang banyak mati itu loh. Aduh, Myanmar. Myanmar. Bagaimana lapangan pekerjaan itu Iya, ada banyak, benar. dengan jaminan Udah lama yang cuma dari beberapa bulan yang kan. bisa diintervensi negara. Kenapa dia? Nah problemnya lo didukung lo, kita ini baru berapa bulan pemerintah. Kamboja. Tadi apa yang disampaikan Bunda Ona itu benar sekali. Apa yang disampaikan saudara kita itu benar sekali. Ada rezim yang menurut saya itu merusak sekali terkait apa? Pembatasan umur kerja. Tahu saya ngapain kalau orang masih punya keinginan kerja, mau kerja, biarin dong bekerja. Nah tugas kita negara, tugas kita pemerintah Prabowo Gibran adalah melawan hal-hal yang kiranya merugikan rakyat. Nah kita hari ini hadir, negara ini hadir dengan rakyat. Contoh sederhana, kawan-kawan driver ojek online, mereka berjuang kemarin soal terkait THR-nya. Kita perjuangkan. Tidak ada sejarahnya pejabat di Republik ini berani speak up untuk bicara tentang apa keadaannya kawan-kawan ojek online. Kita tuh berani. Tapi nasib seperti misalnya Pak Nesar, kemudian Mas Raki, S2 gaji baru 3 juta, Bang, jauh sekali dari UMR. Nah itu yang kita kritik. Kenapa kok negara membiarkan hal ini? Nah itu tugasnya, mengkritik itu benar. Jangan lari dari gelanggang pertarungan. Biar apa? Kita dianggap pejuang, bukan pecundang lari. Gitu loh. Ini yang kita butuhkan. Nah, saya berapa tahun? Kalau kita mau ikutin hashtag yang hashtag kabur-kabur dulu, saya udah lari dulu. Rezim Soeharto, rezim Orde Baru lebih gas dibanding rezim yang lain. Ini adalah keterbukaan. Tidak ada kerusuhan, tidak dibom-bomin wilayahnya. Ngapain kabur? Tapi kalau dari abang solusinya seperti apa bang? Apa
Apa solusi apanya? Solusi agar mereka sejahtera, mereka mudah dapat Nah, kerja. inilah tugas kita negara, menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Makanya Pak Prabowo selalu menyampaikan, kita punya anggaran nanti, kita akan investasikan buat lapangan pekerjaan. Nah, sudah dukung dong, gitu. Ini kerjasama sih semua lembaga kementerian sudah bikin kesepakatan terkait apa lapangan pekerjaan. Kementerian ini ada nggak kawan-kawan bisa dikasih kerjaan? Kan bukan di Kementerian Tenaga Kerja aja, di semua lembaga kementerian. Dan kerjasama ini sudah akan kita lakukan dan tinggal tunggu waktu, sabar, gitu, sabar, gitu. Kita sedang melakukan hal yang terbaik lah, Pak. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya tidak mau sebelum saya meninggal atau saya dipanggil Tuhan, saya mau melihat rakyat saya ini sejahtera. Tapi sampai kapan Pak Listio ini harus sabar ya Pak? Benar. Ya, Sampai kapan sabar? saya komentari ini ya. Saya rasa tadi yang disampaikan kegelisahan masyarakat itu hal yang wajar ya. Sinisme publik itu terjadi kapanpun dan sebaiknya kita respon dengan bijak. Ini Bung Noel ini teman saya, teman lama, tapi sebagai wamen saya mesti kritik juga. Dalam arti begini, Aura aktivisnya masih besar tuh banget tadi Pak. iya, artinya gini, di Indonesia ini sayangnya rakyat itu disibukkan menafsirkan apa maunya elit itu. Kan mestinya sebaliknya, elit yang berpikir keras untuk menangkap denyut aspirasi rakyat seperti yang tadi disampaikan teman-teman. Maka menurut saya ya kita berharap ada sensitivitas. Saya percaya kawan Noel ini orang yang sangat spontan gitu. Tapi kita juga mesti ingat, ini terkait dengan ekonomi juga ya. Ekonomi global domestik sedang tidak baik-baik saja. Kita semua sepakat. Maka mesti kita jaga pula sinyal gesture ke publik termasuk ke global. Jangan sampai ada kesan kita ini belepotan menyampaikan opini atau pendapat ke publik sehingga tidak ada kepastian. Ekonomi sangat erat dengan kepastian. Maka saya harap, ini saya rasa ajakan untuk semua ya, kita mesti sensitif bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja, maka perlu kepekaan terutama dari para pejabat. Tapi klarifikasinya tadi kan sudah diutarakan bahwa merasa dijebak. Ya artinya apapun, bahkan pejabat tuh ngigo pun mesti waspada gitu loh. Bahwa omongannya itu, wigoannya itu juga akan direkam oleh publik gitu. Problemnya 80% naluri aktivis saya masih kuat. Ya itu Saya saya sedang beradaptasi dengan situasi jabatan saya. Dulu kita punya cita-cita 98 bagaimana melawan yang namanya birokrat yang korup. Kita melawan sistem yang sangat korup. Korban sistem itu apa? Termasuk saya. Saya hanya mendapatkan ruang yang kecil, kebetulan dapat sebuah keberuntungan. Itu doang, tidak lebih dari itu. ya. Karena memang saya punya cita-cita. Oke, saya rasa ini kan bagus. Bagus Maka apa? jangan sampai niat mulia itu terdistorsi hanya karena kita keliru dalam memilih cara berkomunikasi dengan publik. Jadi menurut saya apapun yang disampaikan publik saat ini, sesinis apapun, sebaiknya itu direspon secara terukur. Lalu yang kedua kan butuh kerendahan hati juga. Kerendahan hati untuk mengatakan. Kalau menurut saya hashtag, saya tidak membela siapapun dalam hal ini. Pemerintah juga sudah berusaha bekerja keras. Kabur aja dulu itu sebenarnya juga menyiratkan, kata dulu itu kan pengen balik sebenarnya kan. Pergi sementara pengen balik. Jadi nasionalisme juga tidak boleh. Saya ngeritik pejabat tapi bukan Bung Noel. Pejabat yang seolah-olah mempartisi nasionalisme itu hanya untuk orang yang tinggal di Indonesia. Tadi kita mendengarkan semuanya testimoni bahwa justru semangat nasionalisme, cinta tanah air itu tumbuh dan menggebu ketika mereka di luar berkontribusi. Nanti Pak Wamen P2M bisa mengkonfirmasi, pekerja migran itu kontribusinya 227 triliun, terbesar kedua setelah migas. Artinya ini kan besar sekali. Jadi mesti kita letakkan dalam konteks ini hak warga negara, negara bisa memfasilitasi, tapi juga ini dorongan. Bagi saya ini
Wamen Noel dan Wamen Zulfikar, ini PR komunikasi pemerintah. Di tengah semua simpang siur, isu yang bertubi-tubi banyak sekali, kita akui global domestik sedang turbulence, maka perlu informasi yang jernih yang disampaikan ke publik. Kemarin kan efisiensi ini bagus spiritnya, ingin mengefisienkan belanja yang sifatnya lemak-lemak tidak baik agar dipakai untuk otot supaya lebih kuat. Tapi yang tersampaikan ke publik karena tidak ada prolog, seolah-olah belanja pendidikan dipotong, belanja kesehatan dipotong, bahkan penjaga palang pintu kereta saja juga di PHK gitu kan. Itu yang muncul ke publik karena tidak ada prolog. Maka setelah diklarifikasi, dijernihkan, ternyata bisa clear. Komunikasi jadi kuncinya di sana ya. Ini kunci di komunikasi. Maka dari sisi ekonomi, menurut saya, signaling itu penting, gesture itu penting. Jangan sampai kesemerabutan ini dibiarkan. Lalu yang terjadi, publik, investor global menilai kita ini ada ketidakpastian. Bisa sefatal itu efeknya Mas Justinus, sesalah yang ditanggapi. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa. Itu suaranya. Kucing tadi. Ini jam berapa ini? Hah? Enggak, tadi situ ngomong katanya Bunda jangan ngomong, katanya kedengeran berarti kita ngomong tadi Sari. Mak baca, mak enggak, tadi kita ngomong soal malaikat, kita ngobrol-ngobrol tuh kan. Kenapa kita sadarin gitu kan? Itu terkeluar di sana rupanya. Mata ada mak WhatsApp yang dari orang TV-nya bilang Bunda jangan ngobrol dulu katanya. Makanya mak langsung nyampaikan. Oke. Kukira enggak, soalnya kan silent. Enggak dong, enggak di silent. Karena kan tadi mak enggak dipajang, enggak. Ya, tapi tetap aktif. Oh. Karena kan sewaktu-waktu akan ditanya langsung jawab gitu. Jadi nggak ada. Kalau ini silent, ini kalau ini ditutup. Sekarang ya. Sekarang karena kan nggak acaranya udah. Aku kan tergantung mak. Kalau mak ngomong berarti oke. Mak nggak tahu juga tadi. Namanya kita bukan ini, men. Ya udah nggak apa-apa. Anak-anak pada nanya, ngomong aja sebentar, bilang kenapa mak lagi ngapain. Jangan ngaca Bun. Alah ngaca aja nggak apa-apa lah, masa nggak boleh ngaca. Si mak lagi bintang tamu di TV One Live. Biar anak-anak tahu. Ini kurang ditarik ini. Ini kurang ditarik. Jadi jangan sekarang dibahas itulah sayang. Ntar aja. Kalau sekarang lagi di bintang tamu di TV One. Ada upil Bun. Nggak ada setan. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bunda matikan live-nya ya. Soalnya mancing-mancing Bunda merepet. Kan jangan dibaca. Jangan goyang-goyang Bun. Lucunya sih mak ini apa nih? Masih berlaku nggak ini? Kalau ini makan ini nggak apa-apa lah. Sari kayaknya tadi ulu hati mah sangat penting. Kau udah makan? Belum. Itu makanan kau dulu tuh belum ambil sampai sekarang. Kayaknya masih. Coba kau periksa Neng. Coba kau periksa. Kok makanan aku mana dari rumah si Rinda? Iya yang ada salad kau juga itu. Itu kan. Beli salad udah berapa lama saya nggak jalan. Coba kau taruh bakso apa buang aja gimana? Nanti jangan sekarang, nanti pas dipanggil mak gimana? Pintu lagi kebuka. Soalnya tadi mak menghadap gini loh, duduk ke sana belakangnya. Kenapa? Matahari nggak bisa. Nggak silau, jelek muka mama kayak hantu lah. Jelek. Oh iya, padahal belakangnya cantik. Ya. Iya. Habis gimana? Udahlah kayak gini kan nanti kan. Karena kelihatan itunya siapa? Diam, si Bunda. Serabi. Ya masih boleh, masih pause. Nyantai lah. Halo? Hah? Nggak ada suara. Tadi kayak ada suara ngobrol. Iya, aku dengar juga. Kan lagi pause kok. Nanti kalau ini lama kan kalau udah dibikin ininya ya. Lama. Apa sih hidup itu? Iya. Apa itu pembuangan anginnya lama bener matinya. Itu aja nih ngapain stres. Nah udah gitu aja. Udah aman. Mau jatuh tuh Neng. Mak konsentrasi ke itu. Halo?
Mak masak dan ubi. Dan ubi digulai. Ada nasinya. Nanti aku buang di sini, Gus. Nasi dari mana? Enggak enak, buang. Apanya? Udah. Buang aja lah. Berarti nih kalau Bunda di Indonesia, aku datang dong ke acara ini. Kalau dulu, Duduk di situ. iya. Ini udah cucu bener. Iya. Berarti ya. Kalau Mak di Indonesia mah duduk di situ. Kalau Mak di Indonesia mah duduk di situ. Di antara mereka ya. Enggak dalam layar kayak gitu. Enggak lah. Oh karena Mak jauh kali. Iya, ya? karena jauh. Masih bagus nggak nih? Masih. Nggak Mak tutup mungkin. Siapa membawa acara itu? Ya, kita dengar juga bagaimana kemudian suara-suara respon dari Pak Wamen Zulfikar dari P2MI. Apakah kemudian justru semangat nih, setuju dengan ada hashtag ini? Karena semakin banyak nih orang yang kuning ke luar negeri, atau bagaimana? Ya tentu yang pertama, kalau di kementerian kami memang memandang ini sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Apalagi Bapak Presiden Prabowo Subianto semenjak menaikkan status kelembagaan dari badan, Kunci ini masalahnya perjuangan itu. dari 2006, kawannya seniornya Bang Noel, Bang Jumhur Hidayat, jadi Ketua BNP 2 TKI. Kemudian pada perjalanannya di era Bapak Presiden Prabowo Subianto diangkat kelembagaannya, status kelembagaannya menjadi kementerian. Akhirnya dengan adanya hashtag ini, saya kira public attention itu banyak akhirnya berminat untuk mencari ataupun mengecek informasi-informasi terkait pekerja migran Indonesia. Dan ya tentu itu kita bersyukur satu hal ya. Kalau di sisi Bang Noel ini perlu dipahami sejak awal kami dilantik, tekanan bertubi-tubi, Sritex dipelitkan dan beliau istilah kami ngamen terus hampir setiap hari di media. Nah, balik ke persoalan pekerja migran, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Pak Prof tadi. Dalam 3 tahun terakhir ini, remitansi kita dari sektor pekerja migran, artinya uang yang dikirim ke dalam negeri oleh pekerja migran kita itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari 2022 yang sekitar 200 triliun, kemudian yang data Prof tadi sampaikan itu tahun 2023 227 triliun, tahun 2024 pada saat press release kami menyampaikan 251 triliun dana yang ditransfer oleh para pekerja migran kita yang ada di luar negeri untuk ke Indonesia. Artinya memang kalau kita bercerita bahwa di sana ada sesuatu yang jauh lebih, iya. Di luar negeri ada sesuatu dari segi gaji, dari segi kesejahteraan, itu iya. Tapi itu tidak titik di sana. Ada beberapa catatan-catatan yang tadi kita sampaikan bahwa di kementerian kami itu ada namanya 5 siap. Dia siap fisik, siap mental, yang namanya jauh dari keluarga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah siap dokumen, dokumen-dokumennya lengkap, dokumen baik itu paspor, visanya, Cisco P2MI-nya. Kemudian yang keempat adalah siap kompetensinya, dia harus punya kompetensi. Dia harus punya kompetensi. Kayak Mbak Ciki tadi punya kompetensi di sektor animasi. Lalu yang kelima adalah siap visi. Nah, visi ini yang menjadi menarik. Karena jangan sampai pada saat dia bekerja di luar negeri itu gajinya oke, tetapi kemudian tidak dipersiapkan visi masa depan. Akhirnya untuk kembali ke Indonesia, dia kembali miskin. Makanya di kementerian kami per hari ini, semenjak status kelembagaannya dinaikkan, itu sudah mulai mengurusi penempatan pekerja migran ini dari hulu sampai ke hilir. P2MI memfasilitasi Dari persoalan penempatan. Di penempatan itu kita bicara tentang kesiapan kompetensi. Kita mulai melakukan koordinasi tentu dengan kementerian-kementerian terkait, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Pendidikan Tinggi dan Saintek, Kementerian Perdagangan, dan lain sebagainya. Sedang kita mencari format yang baik, kurikulum yang tepat
Karena begini, Bang Andro, yang perlu dipahami per hari ini ya, bahwa negara-negara besar dunia dari segi volume ekonomi itu sedang memasuki yang disebut dengan aging population, bencana kependudukan. Di saat bersamaan, alhamdulillah, kebaikan sejarah begitu ya, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, sehingga mau tidak mau, betul bahwa terjadi perlombaan ekonomi global, tetapi bagi negara-negara maju untuk mempertahankan fondasi dasar ekonominya, itu membutuhkan tenaga-tenaga pekerja terampil yang fresh, itu dari Indonesia. Pak Wamen, tapi banyak juga mereka yang inisiatif sendiri, Pak, mencari jalur ke luar negeri tanpa jembatan pemerintah. Ya, itu betul. Maka di kita, skema ke luar negeri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya private to private. Ini yang biasanya digalakkan oleh hampir 400 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang ada di Indonesia. Yang sekarang kemarin di bawah Kementerian Tenaga Kerja, lalu kemudian dialihkan karena nanya status kelembagaan ini di kementerian kami. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya skema government to government, G2G. Sekarang ini ada 3 negara. Satu, Korea Selatan yang paling tinggi peminat. Yang kedua adalah Jepang. Kemudian yang ketiga adalah Jerman. Saya ingin menyampaikan, 2024 job order luar negeri ke kami, ke kementerian, ke badan waktu itu 1.300.000. 1.300.000. Sementara kami baru bisa penuhi itu kurang lebih sekitar 292.000 selama 2024. Problemnya di mana? Problemnya adalah job mismatch. Jadi mencocokkan antara kebutuhan yang diperlukan di luar negeri dengan tenaga-tenaga terampil di dalam negeri. Kemudian yang berikut ada namanya perseorangan. Contoh, ada kemarin teman, dia ada buka pengiriman ekspor ke Yunani, produk ikan. Daripada dia yang tangani bisnisnya di sana orang lain, dia kurang percaya, dia kirimlah anaknya untuk bekerja. Itu namanya perorangan. Jadi kita urus di tempat kita itu Cisco P2MI-nya. Kenapa Cisco ini penting? Karena mohon maaf, begitu terjadi sesuatu di luar, kita bisa memenuhi urusan pelindungannya. Nah, ini yang berikut. Di luar sektor penempatan, di situ ada pelindungan. Kita tahu persis amanat undang-undang kepada kita bahwa kita harus menjamin keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan itu sudah menjadi doktrin nasional kita. Menarik ini Pak Wamen, tapi sepertinya Mbak Vicky dari Jerman ingin langsung bertanya. Mbak Vicky ini ke luar negeri jalurnya lewat pemerintah, skema tadi disiapkan oleh P2MI bentuknya badan, atau memang inisiatif sendiri Mbak Vicky? Seperti apa Mbak Vicky? Dulu saya inisiatif sendiri untuk pergi ke Jerman. Waktu itu umur saya 20. Saya tadinya mau kuliah, tapi saya melihat daftar kuliah itu udah beratus-ratus juta. Dan kebetulan pada saat itu saya nggak punya uang banyak segitu, dan saya juga tahu situasi orang tua saya juga tidak memungkinkan. Tapi saya mendengar bahwa, hey, kuliah di Jerman itu gratis. Oke, akhirnya dengan uang yang saya punya, uang yang punya orang tua saya gunakan untuk les bahasa Jerman. Lalu setelah saya les bahasa Jerman, setelah itu saya menggunakan uang itu untuk pergi ke Jerman dan kuliah di sini. Tadi sempat dibahas bahwa Anda atau Bapak pemerintah di Indonesia sedang mau membuka pekerjaan atau lowongan di Indonesia supaya meminimalisirkan para yang nganggur gitu ya. Tapi saya mau tanya lagi, saya di sini mewakili sebagai guru-guru di Indonesia karena saya juga menjadi guru di sini. Saya mendengar teman, tim, kru di Indonesia sebagai guru, mereka selalu bilang bahwa hey, saya menjadi guru dengan gaji 200.000 dalam sebulan, atau mungkin bahkan dicicil selama 6 bulan atau 3 bulan. Ya, itu sangat menyakiti hati saya karena bukannya mau sombong, saya di sini sebagai guru digaji 60 juta gitu ya per bulan. Dan kalau saya mendengar teman saya seprofesi saya sebagai guru di Indonesia mendapatkan uang segitu, saya merasa sangat sedih karena saya tahu bagaimana susahnya menjadi guru di sini. Kita bekerja dengan anak-anak ya, dengan anak usia dini yang nantinya itu menjadi penerus bangsa, dan itu harusnya kita menginvestasikan ya waktu dan juga apresiasi bahwa hey, kita sedang mendidik para calon
calon-calon benih nantinya untuk menjadi manusia-manusia yang luar biasa gitu di Indonesia. Ya, kalau mereka tidak diapresiasi dan hanya menjadi guru karena ya saya ikhlas, saya suka anak kecil, tapi itu apa gitu ya. Dan di sini saya benar-benar mau membicarakan atau sebagai guru, tolong, ini pekerjaan yang sangat berat ya, tanggung jawab kita tuh sangat berat. Guru di Jerman dibilang seandainya kita itu ada satu kaki di penjara, dan itu betul sekali, karena kalau kita melakukan kesalahan dengan anak itu kita bisa langsung masuk penjara gitu ya. Dan di Indonesia itu juga sama, kita bekerja dengan orang tua pun ya, dengan anak-anak. Dan tolong di sini, walaupun kalau misalnya kemudian hari Indonesia bisa memberikan pekerjaan, lowongan pekerjaan, tolonglah apresiasikan. Jangan cuma kasih lowongan kerja tapi digaji. Mbak Vicky, ini para guru di Indonesia ketika Mbak menyebutkan angka 60 juta pada jangan sampai pada kabur aja dulu juga ini. Ya, saya rasa ini angle yang bagus ya. Artinya ada hal yang patut diperjuangkan, yaitu kesejahteraan para guru misalnya. Jadi gerakan masyarakat sipil tadi Mbak Vicky sampaikan itu menjadi penting, karena hanya dengan cara itulah kita mengorganisir gerakan solidaritas di masyarakat, kita bisa menyampaikan ke pemerintah. Dan responnya kan selama ini juga cukup proper ya. Artinya ketika ada tekanan kepada pemerintah, pemerintah juga merespon. Seperti waktu kebijakan PPN, lalu kebijakan LPG, dan sekarang seperti yang guru ini. Ini kan konteks, maka tadi saya sampaikan sensitivitas itu penting. Kalau dalam konteks kebijakan, kita juga bisa mengarahkan ini supaya tidak kabur, maka efisiensi anggaran itu bisa kita arahkan kepada sektor-sektor yang konkret seperti ini. Kesejahteraan para guru, lalu para tenaga kesehatan, termasuk teman-teman driver ojol misalnya. Itu kan juga bisa kita perjuangkan dengan efisiensi anggaran. Ini kan kesempatan masyarakat mengadvokasi, memberikan masukan ke pemerintah, dikawal juga dengan DPR, sehingga ini menjadi kebijakan atau keputusan yang baik. Sedikit sensitivitas itu tadi ya, sedikit tambahannya. Kita harus akui kelas menengah sedang dalam tekanan. Dan ini kan juga mengafirmasi mengapa ada semangat untuk pergi. Sebagai contoh ya, data mengatakan jumlah kelas menengah turun secara persentase dari 23 menjadi 17%. Dan kelompok rentan miskin itu naik dari 18,9 menjadi 24,2. Tantangan bagi kita, maka kita mesti terus membangun sinergi. Jadi harapan saya, pemerintah memperbaiki cara berkomunikasi ke publik, lalu membuat cara-cara koordinasi yang baik, publik juga bisa terarah bagaimana advokasinya, karena tujuan kita semua sama. Izin Mas, saya izin menyampaikan, menyambung apa yang beliau sampaikan. Di luar negeri banyak sekali pekerjaan, tapi ternyata kita belum mampu memenuhinya. Terkait guru, insya Allah saya dengan teman-teman masyarakat sipil biasa sedang membangun sekolah di mana gaji para gurunya insya Allah akan kami berikan 35 juta per bulan. Tapi terus terang mencarinya ternyata susah. Nah itu tadi poinnya, bahwa PR kita bersama mudah-mudahan dengan program vokasional ini semua saudara-saudara kita se-Indonesia ketika menempuh pendidikan sesuatu yang memang sesuai dengan desain pekerjaan dan desain bangsa ini. Artinya tidak lagi terulang kemubaziran waktu, kemubaziran talenta. Artinya bukan mereka salah untuk sekolah S1, S2. Jangan-jangan S1 dan S2-nya tidak sesuai dengan apa yang dicari di industri di luar negeri ataupun bahkan di luar negeri sendiri. Artinya boleh. Ya, pertama kita ingin juga menyampaikan bahwa jangan salah, angkatan kerja kita itu per tahun ini itu naik 5 juta menjadi kurang lebih sekitar 155 juta. Tetapi penduduk kita yang bekerja itu ada 144 juta orang. PR kami di Kabinet Merah Putih hari ini adalah bagaimana pengangguran yang 7 juta itu kita serap dalam sektor-sektor yang sedang dikerjakan secara serius di kementeriannya Bang Noel. Nah yang berikut, bahwa di luar tanda kutip cerita-cerita indah bekerja di luar negeri, tahun kemarin kami memulangkan kurang lebih sekitar 11.000 orang. Artinya? Itu ada yang sakit pulang, ada yang mohon maaf
dalam bentuk peti mati pula, belum yang dideportasi. Banyak juga cerita-cerita yang tidak seindah yang disampaikan di media sosial. Oke. Intinya tadi itu penuhi 5 siap dan insya Allah negara akan hadir untuk warga Mas negara. Pangeran. Oke, sebenarnya saya ada feedback ya dari warga negara kepada pemerintah sebenarnya. Pemerintahnya jangan curigaan mulu sama rakyatnya. Setiap kali bersuara itu dianggap gerakan politik. Hashtag misalnya kan udah aja dulu. Saya yakin Bang Noel itu pasti media monitoring. Wah ini ada sebuah gerakan. Enggak, itu genuine banget sebenarnya. Ini memang rasa bentuk ekspresi. Ya ada ketakutan di sana, ada kekecewaan di sana. Emangnya ada warga negara yang menginginkan pemerintahnya gagal? Nggak ada bang, nggak ada. Karena kenapa? Kalau udah gagal, kan karena dampaknya ya warganya juga. Jadi ini kan sebenarnya rasa concern yang konkret dan sebenarnya kalau menurut saya sih genuine bang. Jadi janganlah terlalu defensif, janganlah dikecilkan, janganlah dianggap emangnya kerja di luar negeri enak ya. Orang bisa meninggalkan comfort zone-nya, meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat lain. Itu butuh keberanian yang luar biasa. Hashtag kabur aja dulu, tunggu organik. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan Sarkala bersama kami. Tapi kayaknya jadi kemana-mana pembahasannya. Ya. Otomatis. Enggak, soalnya kan ini tema ini kan. Hah? Ya, otomatis akhirnya ke politik, ke Ya memang politik, bahas ini memang politik. Sebenarnya sih bukan antara politik juga sama itu kan, tapi kan sebenarnya ini ke pembahasannya kan sebenarnya kan cuman gara-gara kenapa sekarang sudah cari kerjaan. Nah yang dibahas sekarang lari kemana-mana, harusnya kuncinya kan sekarang itu persyaratan tadi sebenarnya. Itu maupun mau diciptakan lahan kerja seabrek-abrek, mau menciptakan tempat kerja seabrek, penggajian juga. Yang jadi masalah kan bukan karena hitungannya. Itu sistemnya yang harus diperbaiki. Jangan setiap bos suka-sukanya menggaji. Aku mau gaji dia nanti segini. Yang jadi baik, ini yang terakhir ini pembahasannya udah kemana? Contohnya tak aja Pembahasannya mau udah ke kemana? pabrik aja, itu mereka harus menyiapkan uang. Jadi Itu hal sebenarnya yang itu tadi dibahas semua. Jadi ini pembahasannya udah kemana-mana. Jadi perhitungan inilah ini ke luar negeri gini-gini. Jadi kemana kayak membelok-belok. Jadi udah nggak sesuai dengan tema pembicaraan. Orang tamat kuliah mau kerja harus ada pengalaman. Ini sekarang gini kan istilah kata ini kan temanya sekarang kenapa mereka ke luar negeri, alasannya apa? Alasannya karena susah kerjaan. Sebabnya apa? Sebab persyaratan. Pembahasannya ke itu aja, jangan sampai ini nanti udah luar negeri gini. Kita disuguhi kesempatan di sini, di sana enggak. Kesempatan untuk bekerja, belajar, Ausbildung. Indonesia ya pengalaman dulu. Iya. Dari mana dapat pengalaman kalau kita nggak memulai? Dari gua hantu. Dari usia, dari pengalaman, dari macam-macam harus ada. Itu sekarang harusnya itu doang. Sebenarnya itu harus itu doang ya. Itu temanya. Artinya itu yang ditegaskan. Nanti perhitungan gaji, perhitungan waktu itu setelah kerja. Sekarang kan itu kan setelah kalau udah selesai udah masuk kerja itu terserah baru sesuaikan omongan baru gajinya. Tapi persoalannya sekarang itu yang persyaratan tadi itu yang jadi beban. Percuma kalau menciptakan lapangan kerja, investasi pembangun ini bangun sana bangun tapi sini bangun. sistemnya sistem lama. Nah sistem lama masih dipakai. Nah sistem lama itu harus dibuang. Indonesia nggak ada perlindungan buat tenaga Ini cuma kerja. kesannya kayak perlindungannya nggak ada. Nggak tahu di mana. Kalau di sini kan ada. Jelas ada. Iya. Dan dipakai ya. Mungkin peraturan juga ada di Indonesia. Jadi Cuma orang mau kan melapor dilabrak kemana? kalau di Indonesia. bukan soal gaji mau gaji berapa Dan gaji itu mafia yang itulah. gaji. Kalau di sini ada di grip serap. Iya, ada kayak calo-calo. Kalau kita kena Inilah. Iya, ada yang laporan. sulit. Iya kadang-kadang pegawai juga jadi calo. Nah itu dia. Iya pegawai tapi jadi calo. Iya, pegawai tapi jadi calo. Ya udah sini gue masukin, tapi lu harus ada uang sekian. Ya Kayak kan? misalnya harus kena orang dalam lah inilah jadi Gua kenal ribet. orang dalam. Nah itu yang harus dibahas bukan setelah udah masuk kerjanya. Itu mah belakangan. Itu mah harus sesuai orang yang kuliah gajinya berapa, jurusannya kemana. Makanya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Karena orang kaya punya vitamin B, punya hubungan dengan yang kaya lagi. Tambah lanjut ini. Itu kan sering aku udah mengalami di Indonesia. Udah gua alami. Privilege itulah kalau orang kaya. Hanya untuk mau sekolah peraut aja harus jual sawah dulu. Gimana? Orang yang punya sawah? Nah Orang yang punya sawah kan? itu buktinya anak keponakan emak
dia kan sekolah kesehatan, kemasyarakatan, tapi masuk kerja aja repot. Tunggu pincang, tunggu ribet, makanya mau harus bawa, dia uang. makanya harus bawa aja ke luar negeri mendingan dia. Di sini aku bikin Ausbildung digaji lagi. Di Indonesia aku harus jual sawah dulu baru bisa jadi perawat. Coba. Iya, kenapa mah harus Ngeri nggak? sama ponakan mah suruh belajar bahasa Jerman. Ini itu malah lagi suruh. Bawa ke sini. Bawa Daripada kuliah nggak genah. Ada emak di sini. banyak kan. Udah mak kasih mak kemarin ketemu sama. Alah ini pun terlepas. Hari ini kami lihat wajah para wamen sangat percaya diri, sama seperti kami yang mengenakan baju dari BHS. Terima kasih ya, tampil elegan ya. Tampil elegan dan juga semangat, tentunya seperti juga dengan narasumber kami membahas bagaimana kan kemudian hashtag kabur aja dulu nih harusnya bukan pesisme tapi juga positifme itu gitu. Itu dia ya. Terima kasih banyak Bang Noel, Bang Zulfikar, Mbak Devi. Terima kasih banyak Pak Jiki. Terima kasih banyak Pak Yusirus. Terima kasih Bang Iran dan juga terima kasih Mas Reza Masargi. Bunda Korla sama Vicky dari jauh-jauh dari. Sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Bunda Korla dan juga Mbak Vicky. Jadi pemirsa mau kabur aja dulu atau tetap di TV One? Tetap di TV One ya teman-teman ya. Kita harus Meskipun kami. Iya. Kami harus kami dulu. Terima kasih atas banyak atas perhatian Anda. Saya Maria sudah. Saya Andrew dengan ini narasumber masih pengen ngomong semua ya. Kita buat lagi episode kedua ya. Sampai jumpa. Bye, bubar semuanya. Udah. Bukti pulsa aku secara segera yang ya. Bernafas. TF itu apa? Bukti TF aku. Apa bukti TF aku? Itu orang dari Metro TV. Kenapa? Benar kan? Ini udah Mak lagi selesai. live, jangan dulu. Jangan bilang dulu. Udah Biasanya itu kan udah tutup Enggak, layar. maksudku ini. Yang Mak baca tadi. Nanti aku kasih tahu. Oh. Nanti aku kasih tahu. Udah ditulis sama orang itu. Udah nih, udah. Udah selesai. Enggak, ini mati kan gimana? Coba ini. Bunda udah selesai, emak tinggal Ya, lagi. tapi masih ada TV-nya tuh, Ma. Masih ada TV. Mungkin mereka mau ngontakin Mak lagi ya. Hah? Nanti mungkin mau ngomong dulu lagi sama Mak. Tunggu dulu, jangan dicek dimatiin. Tadi kan Mak sama mereka Sabar. ngomong juga sebelum live. Pamit. Ini nggak ada lagi nih. Mungkin nanti akan pamit. Kasih 5 menit, Mak. Tunggu coba buka WhatsApp. Udah selesai ya? Matikan layar. Dari mereka nanti matiin layar mungkin. Berapa jam tadi? Itu dari Rembun jangan ngobrol dulu ya katanya. Bocor katanya tadi. Nah kan. Tadi yang kita ngomong sama. Mak yang ngomong, aku kan cuma menjawab. Kukira Mak yang udah ngontok. Enggak kok, Mak. Kalau Udah, mau itu komentar tadi, ah. silakan aja Bun, nggak usah nunggu. Tadi kan iklan disuruh. dulu. Kan tadi ini baru diberikan tuh. Kalau mau komentar silakan aja Bun, nggak usah nunggu disuruh pesantren. Kan tadi kan makanya Mak diam Kenapa aja. Karena kalian sebelumnya nggak ngomong. Tadi juga disuruh Bunda ngomong. Tadi anak-anak Bunda juga Bunda ngomong aja gitu. Bunda nggak tahu. Ya, kan kita nggak tahu apakah ini dari dalam atau orang luar. Enggak. Iya, Bunda bisa. anak-anak bilang ngomong aja. Tapi kan kita nggak tahu apa itu memang sangkut paut sama mereka. enggak ini yang ngomong orang TV. Ya kalau orang TV yang ngomong berarti Mak harus dengerin tadi. Tadi mah enggak baca itu. Kalau mau Bunda kalau mau ngomentar silakan aja Bun, nggak usah nunggu. Tapi kan Mak tadi enggak tahu. Tapi nggak apa-apa lah. Mak. Jadi orang pun punya kesempatan ngomong. Mak tadi mengungkapkan juga banyak isi Oh hati. ya udahlah. Enggak maksudnya Jadi Mak sopan tadi Mak gitu. tadi Mak mau potong yang masalah yang tadi. Bisa, Mak karena tadi Mak mau memotong. bilang yang harus dipersoal Betul. ini kunci dari permasalahannya adalah persyaratan-persyaratan yang nggak masuk di akal itu yang perlu dihapuskan. Jadi percuma Ya makanya seharusnya mereka udah bilang sama Mak. enggak tadi kan live, ini WhatsApp mah nggak bisa buka dong, nanti hilang layarnya. Enggak, sebelum tadi live, sebelum tadi Mak diundang, sebelum jam 2, seharusnya mereka bilang, Bun, nanti kita ini ada juga konsultasi dengan apa diaspora yang pernah pengalaman kerja di luar negeri. Kalau Bunda mau ngasih pendapat juga boleh masuk ya. Udah ngomong tadi, tapi mungkin Mak Masuk ya. udah ngomong tadi. Ya, gitu aja. Ada Udah suara. matikan aja layar. Ini masih hidup nggak layarnya? Halo? Diskusi Ini udah mati selesai. Udah selesai. Udah habis. Ambil. Tapi ini masih ada TV-nya. Udah tinggalkan aja keluar aja. Nungguin Mak.
Nungguin Mak palingan di WhatsApp nanti. Jadi ini mak matikan ini. keluarkan aja ya. Mak mau masuk TV. Palingan nanti mak di WhatsApp lagi kalau Layarnya memang masih ada. Nanti tiba-tiba Bunda kok dimatiin. Tadi kita masih ada. Enggak itu enggak kedengaran. Takutnya ada Enggak, gini aja, Emak. Ada Emak season keluar. ketiga, Bu. Tadi season kedua enggak? Enggak, cuma keduanya ada. Nanti Tadi aku Bunda mau ngomong, mau nyamber aja, aku cuman nggak enak. Takutnya Bunda diam dulu. Tadi kan soalnya tadi nyuruh kita diam, jadi Bunda nggak mau ngomong lah. Tapi tadi udah mengeluarkan pendapat kok, udah. Udah semua. Udah menyimak, udah Betul, Bu. mengeluarkan pendapat walaupun. Makasih banyak ya, iya. Udah selesai. Garis Udah ya, Mama kau udah, Bunda udah ini ya. sudah menyuarakan isi hati kalian melalui Bunda. Mamamu terpercaya ya, ya. Kalian jangan pikir Mama kalian ini bodoh. Ya, aku memantau. Izin ya Bun, Memantau kita tadi yang sore sedang aku heboh di bikin konten Indonesia. dan ku upload Ah, di si Bunda Soneku. itu. Oke. Makan apa kalian ini? Pingin makan apa? Makan Buat apa? Indomie lah, buat apa gitu? Enggak, aku dari Ada bawah. itu ada daun ubi, apa? Gulai daun ubi. Ada nasinya nggak? Ada tuh nasi tuh. Masa lagi lah Ubed, malas sekali bergerak kaki kau Ubed ah. Kau belum Buat pulang. apa pulang kerja? kan aku mau buat kalian dua-dua nasi bungkus. Tapi rupanya daun pisangku nggak cukup. Itu apa? Nasi bungkus. Ada ubimu di mana? Oh, si Eda bawa itu mas. Enggak di kuali di luar. Mau Nasi bungkus apa? Di sini sudah siang sayang. Lagi. Nasi bungkus apa? Oh, nasi Eda masak. Ambil aja dari luar. Jadi Siap. karena nggak muat daun pisang, saat ubed aku kasih gini. Oh iya. Tapi isinya Kalau penting sama. ada makanan lebih. Karena kan takut koyak